Angela dari kelas SI 5B, Prodi Sistem Informasi dan Fakultas Ilmu Komputer. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa dan perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP yang menggunakan Zahman Framework. Pada studi kasus di SMA Negeri 13 Palembang. SMA Negeri 13 Palembang merupakan salah satu sekolah menengah atas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sama dengan SMA pada umumnya, masa pendidikan sekolah di SMA Negeri 13 Palembang ditempuh dalam waktu 3 tahun. Saat ini, proses penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP dilakukan dengan metode konvensional. Kendala yang terjadi adalah biaya masuk prosesnya masih memakan waktu yang lama karena masih dilakukan secara manual dan bergilir. Serta untuk pembayaran masih menggunakan cara yang lama dengan pencatatan di buku, jadi sering terjadi kesalahan dalam perhitungan dan menulis. Dengan adanya perancangan sistem informasi, dapat membantu mempercepat proses penerimaan siswa baru dan mengurangi kesalahan perhitungan dalam proses pembayaran biaya. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi atau TI dan ilmu pengetahuan pada masa globalisasi telah berkolaborasi dengan banyak bidang ilmu lainnya dan merambah ke segala bidang. TI membawa perubahan yang sangat mendasar bagi organisasi baik swasta maupun publik. Dikarenakan hasil dari pemikiran manusia yang semakin maju dan berkembang pesat, sistem yang baik adalah sistem yang mudah digunakan dan sangat bermanfaat. Dalam pengembangan sebuah sistem, diperlukan sebuah rancangan yang nantinya dikembangkan untuk membuat sebuah sistem. Salah satu contohnya, Zahman Framework. Zahman Framework adalah salah satu metode untuk membantu merancang model arsitektur enterprise yang dapat membantu semua pihak manajemen mendefinisikan secara menyeluruh sehingga memiliki struktur dasar organisasi yang mendukung akses, integrasi interpeksi, pengembangan, pengolahan, dan perubahan. Zahman Framework memungkinkan manajer bisnis senior dan profesional TI untuk memahami implikasi dari strategi bisnis dan TI, kunci yang harus ditetapkan untuk masa yang bergolak. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang fokus pada penerapan Zahman Framework untuk menganalisis sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, wawancara. Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data penelitian dengan bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, observasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati langsung keadaan dan kegiatan pada SMA Negeri 13 Palembang sebagai objek guna mendapatkan keterangan yang akurat. Dan yang ketiga, kepustakaan. Mengumpulkan data dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku ataupun dari referensi lain yang berhubungan dengan penulisan laporan penelitian proposal. Buku yang digunakan penulis sebagai referensi yaitu yang dapat merancang dan mengembangkan dilihat pada daftar pustaka. Kerangka kerja yang digunakan adalah Zahman Framework yang terdiri atas 1. Perspektif perencana atau objektif atau scope yang menetapkan konteks, latar belakang, dan tujuan. Yang kedua, perspektif pemilik atau business model atau owner's view yang berarti menetapkan model konseptual dari enterprise. Yang ketiga, perspektif perancang atau sistem model atau designer view, yaitu menetapkan model sistem informasi sekaligus menjembatani hal yang diinginkan pemilik dan hal yang dapat direalisasikan secara teknis dan fisik. Yang keempat, perspektif pembangun atau teknologi model atau builder's view, yaitu menetapkan digunakan dalam mengawasi implementasi teknis dan fisik. Yang kelima, perspektif subkontraktor atau detail representation atau out of context view, yaitu menetapkan peran dan rujukan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan sistem informasi. Dan yang keenam, perspektif fungsional
atau functioning enterprise atau functioning system, yaitu merepresentasikan perspektif pengguna dan wujud nyata hasil implementasi. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan proses pemetaan masalah ke dalam kerangka zaman untuk menghasilkan rancangan sistem yang dibutuhkan. Setelah peta masalah didapatkan, maka selanjutnya masalah-masalah tersebut akan disusun dalam kerangka metrik zaman. Setelah metrik zaman diperoleh, maka masing-masing baris dan kolom pada matrik tersebut akan diuraikan satu per satu. Hasil ini menyajikan metrik zaman dari hasil pemetaan masalah yang sudah dilakukan. 1. Perspektif planner. Pada bagian pertama, dari perspektif planner yang juga sering disebut dengan arsitektur konseptual yang menjelaskan proses penerimaan siswa baru dan pembayaran secara umum. Yang pertama, what atau data. Kolom ini menjelaskan tentang data yang disajikan dari sudut pandang planner. Dari analisis data-data tersebut terdiri dari data registrasi, data berkas, data upload registrasi, pembayaran registrasi, pengumuman, dan siswa. Yang kedua, how atau proses. Kolom ini menjelaskan tentang proses dari penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP yang ada pada SMA Negeri 13 Palembang. Yang ketiga, where atau lokasi. Kolom ini menjelaskan lokasi dari SMA Negeri 13 Palembang yang berada di Jalan Adi Sucipto nomor 2803 Bandara SMB 2 Palembang, Sumatera Selatan. Yang keempat, U. Kolom ini menjelaskan tentang sumber daya manusia yang berperan penting dalam proses penerimaan dan pembayaran SPP. Terdapat kolom-kolom berikut, yaitu 1. Kepala sekolah menerima laporan. Yang kedua, tata usaha mengelola data calon siswa. Yang ketiga, bendahara mengolah keuangan data pembayaran. Yang keempat, calon siswa melakukan pendaftaran. Yang kelima, siswa melakukan pembayaran SPP. Yang kelima, when atau waktu. Kolom ini membahas kejadian atau jadwal dari penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP akan dilakukan atau dilaksanakan pada SMA Negeri 13 Palembang yang meliputi 1. Penerimaan siswa baru dibuka awal bulan Juli di setiap tahunnya. Yang kedua, pembayaran SPP dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Yang keenam, why atau motivasi. Kolom ini menjabarkan visi dan misi SMA Negeri 13 Palembang yang tertuai dalam pernyataan-pernyataan berikut. Visi SMA Negeri 13 Palembang yaitu menciptakan tenaga terampil yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah menuju era global. Adapun misi SMA Negeri 13 Palembang yaitu 1. Meningkatkan kompetensi sesuai dengan program keahliannya. Yang kedua, membentuk manusia yang berilmu, beriman, dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, menanamkan prinsip ibadah dalam setiap kegiatan dan usaha. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang bersaing dalam lapangan kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan kemandirian kesiapan dalam menghadapi globalisasi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu perspektif owner. Dari sudut pandang owner, akan dijabarkan tentang usulan sebuah sistem informasi dan bagaimana sistem itu nanti berjalan secara sederhana dengan sistem informasi dan teknologi yang ada pada saat ini. Kolom pertama menjelaskan tentang what atau data. Kolom ini menjelaskan tentang konsep model bisnis sederhana yang terbatas hanya pada entitas-entitas yang berkaitan dengan proses penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP. Berikut entitas tersebut antara lain 1. Registrasi, yang kedua berkas, ketiga upload reg, yang keempat pembayaran, yang kelima pengumuman, yang keenam siswa, yang ketujuh pembayaran SPP, yang kedelapan pembayaran. Pada kolom kedua ada how atau proses. Kolom ini menjelaskan tentang proses penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP yang digambarkan dengan flowchart diagram yang terdiri di atas. 1. Flowchart penerimaan siswa baru. Yang kedua, flowchart pembayaran SPP. Ketiga, where atau lokasi.
Kolom ini menjelaskan unit lokasi denah dari proses penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP-nya. Yang keempat, U atau orang. Kolom ini akan menjelaskan siapa saja sumber daya manusia yang terlibat atau ditugaskan saat penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP. Yang kelima, when atau waktu. Kolom ini akan menjelaskan siapa saja sumber daya manusia yang terlibat atau ditugaskan saat penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP. Pada kolom ke-6, why atau motivasi. Pada kolom ini akan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai terkait dengan perancangan sistem informasi yang dibuat, yaitu 1. Membuat administrasi yang baik dalam mengelola dan menyimpan data. Yang kedua, membangun, mengoperasikan, mengimplementasikan teknologi maupun aplikasi di bidang teknologi informasi, serta mampu menganalisis dan memecahkan masalah-masalah di dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, mampu menerima jumlah calon siswa dengan jumlah yang besar. Pada kolom keempat, ada WU atau orang. Kolom ini akan merancang manual antarmuka aplikasi sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP yang akan dirancang. Yang kelima, when atau waktu. Kolom ini membahas jadwal kegiatan untuk analisis dan perancangan pada sistem informasi yang akan dibuat. Yang keenam, why atau motivasi. Kolom ini akan menjelaskan aturan yang akan dipakai dalam pembuatan model, yaitu penentuan entity dan primary key, bahwa di setiap table mempunyai primary key jika ada yang berelasi memiliki foreign key. Yang kedua, hak akses dari setiap user yang berbeda. Kolom kedua, how atau proses. Kolom ini menggambarkan rancangan diagram aliran data yang akan berjalan dengan menggunakan data flow diagram atau DFD pada proses penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP. Kolom yang ketiga yaitu where atau lokasi. Kolom ini akan merancang jaringan internet yang akan berjalan pada SMA Negeri 13 Palembang yang akan diletakkan pada ruang TU dan bendahara. Berikut ini gambar jaringan di SMA Negeri 13 Palembang. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu perspektif builder atau teknologi. Bagian ini mendefinisikan teknologi dengan menyusun model data fisik yang mendukung perancangan awal dari sistem informasi. Kolom pertama, what atau data. Kolom ini akan membahas rancangan dari relasi antar tabel yang saling berkaitan dan disesuaikan dengan teknologi basis data yang digunakan. Yang kedua, how atau proses. Kolom ini akan mendefinisikan rancangan proses teknis dengan menggambarkan kebutuhan menggunakan kamus data yang terdiri dari data registrasi, upload berkas, upload pembayaran, pengumuman, data siswa, pembayaran SPP. Pada relasi antar tabel pada kolom sebelumnya, terdapat registrasi yang terdiri dari ID rek, nama, tanggal lahir, gender, alamat, telepon, periode. Berelasi dengan berkas, yaitu ID rek, formulir, pas foto atau ijazah. Registrasi berelasi dengan upload rek yang terdiri dari ID rek atau ID pembayaran kwitansi. Berelasi dengan pembayaran registrasi yang terdiri dari ID rek, tanggal diterima dari jumlah keterangan. Pengumuman berelasi dengan siswa yang terdiri dari NIS, nomor pengumuman, nama, tanggal lahir, alamat, nama ayah, dan nama ibu. Siswa berelasi dengan pembayaran SPP, ID pembayaran, NIS, SPP, dan tanggal. Pembayaran SPP berelasi dengan pembayaran yang terdiri dari nomor pembayaran, NIS, diterima dari jumlah dan keterangan. Pada kolom ketiga terdapat dari where atau lokasi. Pada kolom ini akan menggambarkan ruang di mana sistem informasi akan diletakkan serta lokasi penyimpanan master data dan transaction data pada komputer. Selanjutnya, pada kolom U atau orang. Dalam kolom ini akan menggambarkan gambaran antarmuka dari sistem informasi dan pembayaran SPP
pada SMA Negeri 13 Palembang. Hal ini mengacu kepada siapa saja pemakai atau pengguna sistem. Yang kelima, when atau waktu. Pada kolom ini akan dibahas jadwal dari perancangan aplikasi yang dimulai dari membuat database hingga pembuatan kode program. Pada kolom ke-6, why atau motivasi. Kolom ini akan membahas kemampuan perangkat teknologi dalam penyelesaian sistem yang diusulkan antara lain berupa bahasa pemrograman yang akan digunakan bersifat open source sehingga yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Adapun bahasa pemrogramannya itu PHP dan HTML, database yang akan digunakan adalah MySQL, tampilannya menggunakan CSS, dan aplikasi web server yang digunakan Apache. Pembahasan yang kelima yaitu ada perspektif detail representation. Pada bagian sudut pandang ini akan menggambarkan detail dari bagian yang bertanggung jawab dalam mengolah sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP untuk menjadi produk akhir dan skema basis data yang digunakan oleh pengembang untuk membangun sistem. Yang pertama ada kolom what atau data. Pada kolom ini menghasilkan deskripsi rancangan detail dari tabel data yang saling berelasi, yaitu registrasi, berkas, upload, rek, pembayaran rek, pengumuman siswa, pembayaran SPP, dan pembayaran. Pada kolom kedua ada how atau proses. Kolom ini akan menghasilkan rancangan proses detail berupa model-modul pada sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP. Yang ketiga, where atau lokasi. Pada kolom ini akan dibahas mengenai konfigurasi jaringan dari sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP di SMA Negeri 13 Palembang. Pada kolom keempat ada who atau orang. Pada kolom ini akan menjelaskan hak akses dari sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP pada SMA Negeri 13 Palembang. Adapun hak aksesnya yaitu kepala sekolah yang dapat melihat laporan dari penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP. Yang kedua, tata usaha yang mengelola data calon siswa sampai menjadi siswa SMA Negeri 13 Palembang. Yang ketiga, bendahara yang mengelola keuangan pembayaran SPP dan pembayaran lainnya. Yang keempat, calon siswa yang melakukan pendaftaran pada SMA Negeri 13 Palembang. Yang kelima, siswa yang wajib membayar iuran sekolah setiap bulan. Kolom kelima, when atau waktu. Kolom ini membahas tentang waktu yang digunakan dalam proses perancangan ini selama 4 bulan. Kolom ke-6, why atau motivasi. Pada kolom ini, penulis akan membahas tentang aturan dalam proses coding, yaitu proses login harus aman dari berbagai gangguan keamanan yang dapat menyebabkan kerusakan baik pada sistem ataupun pada data. Yang kedua, user yang memiliki hak akses tidak diperkenankan atau diperbolehkan untuk memberikan hak akses kepada user lain. Pembahasan yang ke-6 yaitu ada perspektif function enterprise. Pada sudut pandang ini akan menggambarkan detail dari fungsi-fungsi dan pelajaran detail mengenai sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP sehingga memudahkan user dan pengelola dalam menjalankan sistem. Pada kolom pertama ada what atau data. Pada kolom ini menghasilkan rancangan dari data penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP pada SMA Negeri 13 Palembang, misalnya formulir pendaftaran dan kartu SPP. Pada kolom kedua, how atau proses. Pada kolom ini akan menampilkan contoh hasil printout dari aplikasi yang akan dibuat dari sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP pada SMA Negeri 13 Palembang. Pada kolom ketiga ada when atau lokasi. Pada kolom ini menjelaskan akan kebutuhan dari infrastruktur jaringan yang akan digunakan dalam sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP pada SMA Negeri 13 Palembang. Pada kolom keempat, who atau orang. Pada kolom ini membahas user yang akan menggunakan sistem dari penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP. Pada kolom 6 terdapat why atau motivasi. Kolom ini membahas mengenai standar operation procedures
atau SOP dalam menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru dan Pembayaran SPP pada SMA Negeri 13 Palembang. Diharapkan dengan SPO yang baik, maka aktivitas pengembangan sistem dapat berjalan dengan optimal. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini menghasilkan analisa dan perancangan sistem informasi yang dapat mengolah data pada saat penerimaan siswa baru dan data pembayaran surat perintah pembayaran atau SPP pada SMA Negeri 13 Palembang dengan menggunakan Zaman Framework. Yang kedua, analisa dan perancangan ini dapat digunakan sebagai landasan pengembangan sistem informasi di sekolah, khususnya penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP agar pengembangan yang dilakukan sesuai dari sekolah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang analisa perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP menggunakan Zaman Framework. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.